Shalom saudara semua, dimanapun Anda berada. Pada momen kali ini jumpa lagi di impartasi tentang family blessing, di mana kita saling bergandengan tangan untuk membangun jemaat melalui kelompok-kelompok kecil yang dinamakan family blessing. Nah, apakah saudara rindu supaya family blessing yang Anda pegang, yang dipercayakan pada saudara itu dapat semakin berkembang? Jumlahnya semakin banyak, hubungannya semakin solid dan kuat. Jikalau saudara memiliki kerinduan seperti itu, maka kabar baiknya adalah ini. Pada momen kali ini kita akan membahas kunci pertumbuhan di dalam family blessing. Tentu saja ini tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang saja, tetapi family blessing ini milik kita bersama. Bergandengan tangan, semuanya terlibat, semuanya berpartisipasi, maka lihat dan perhatikanlah bagaimana penuaian jiwa-jiwa akan dinyatakan terutama di akhir zaman ini. Baik, yang pertama saudara adalah kepemimpinan yang berdampak. Saya ingin mendorong saudara, dimanapun Anda berada, engkau ditempatkan Tuhan di situ sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan dimiliki oleh satu orang, ya dia aja yang bertanggung jawab, bukan, tetapi kita semua. Saudara saling bergandengan tangan untuk memikirkan bagaimana caranya family blessing ini dapat memberikan pengaruh. Kan seperti itu. Jadi di sini apakah ada sebuah leadership yang telah diimplementasikan? Leadership itu seperti apa? Bisa begini saudara, merangkul semua dan mengarahkan. Sehingga bukan cuma merangkul, tetapi Anda mengarahkan. Setiap kali orang ikut family blessing, itu ada suatu progresif. Ada sesuatu yang meningkat terjadi. Ya, imannya bertambah, kekuatannya bertambah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang, inilah tanggung jawab yang besar yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang leader untuk membawa family blessing ini menjadi seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Nah, yang kedua saudara adalah firman yang mengubahkan. Di dalam family blessing ini sangat penting sekali untuk di mana kita bisa sharing firman. Ya, bukan cuma sekedar informasi tetapi sebuah impartasi. Kalau informasi itu dari yang tadinya dia tidak tahu, sekarang dia tahu. Tetapi kalau impartasi inilah yang mengubah hidup mereka. Mari di dalam satu wadah family blessing, impartasi firman apa yang Anda deklarkan sehingga hidup daripada rekan-rekan kita itu dapat mengubah keadaan mereka, ya. Jadi bukan cuma sekedar main, bukan cuma sekedar makan, tetapi kita saling bergandengan tangan untuk membawa perubahan terjadi melalui firman Tuhan itu. Yang ketiga dikatakan hubungan yang saling menguatkan, relationship. Saudara lihat ini penting sekali ketika kita dalam satu gereja atau dalam family blessing ataupun komunitas kecil, bagi kita untuk saling mengenal sebuah relationship yang sangat tahu orang ini lemahnya di mana, yang ini kuatnya di mana. Anda lihat? Kemudian di sana kita topang mereka. Ya. Karena inilah suatu kondisi di mana kita sadar bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri, tetapi butuh teman, butuh partner, butuh rekan, apalagi partner rohani. Nah, saudara yang dicintai oleh Yesus Kristus, disinilah kita ada, saling bergandengan tangan, ya, saling menguatkan satu yang lain, menuju kepada destiny yang sudah Tuhan nyatakan. Berikutnya dikatakan adalah supranatural, ya, kuasa supranatural. Saudara tahu bahwa sampai detik ini juga mujizat masih terjadi. Dan mujizat itu bukan dilakukan oleh satu hamba Tuhan. Tetapi saudara pun juga bisa mengadakan mujizat itu karena roh Tuhan ada dalam diri saudara. Kalau saya sebagai duta Kristus, saya berdoa dan orang bisa sembuh. Maka saudara dengan roh Tuhan yang sama dalam kehidupan saudara, engkau pun juga bisa berdoa dan orang itu pun bisa alami kesembuhan atau alami mujizat. Nah, kami berdoa di dalam komunitas sel atau family blessing itu dapat dikenal ada mujizat yang terjadi. Saya ingat bagaimana dengan ayah saya datang ke sebuah persekutuan. Dan pada saat itu dia berkata, saya tidak mau karena ini leher saya masih sakit kecetit katanya.
Dipaksa, ayo sudah datang saja, tak jemput katanya orang itu. Ini di Australia. Suatu saat akhirnya dijemput, mau tidak mau, ayah saya mesti ikut. Dan akhirnya diantarkan ke rumah, dan rumah itu ada seperti family blessing. Saudara tahu, ayah saya main piano, tiba-tiba hadirat Tuhan menjamah. Mereka semua ada di sana, dan tiba-tiba kesembuhan terjadi. Yang tadinya kecetit otot di sini, harus dioperasi, namun oleh karena mujizat Tuhan, terjadilah keajaiban. Anda lihat, mujizat bukan terjadi di gereja, tetapi di dalam rumah. Ketika mereka saling berdoa, ada hadirat Tuhan di situ hadir, dan disitulah terjadi kesembuhan yang sangat spektakuler. Nah, sekarang yang terakhir adalah talenta yang didistribusikan. Di dalam satu family blessing, kami mendorong supaya semuanya terlibat. Ya, terlibat menyanyi, terlibat membawa kesaksian, terlibat untuk menyampaikan sekedar message firman Tuhan, save satu ayat firman Elohim kah atau apapun juga, semua masih terlibat. Karena ini bukan lagi saatnya di mana kita itu menonton dan menyaksikan, tetapi semuanya mesti menjadi pemain. Nah, sekarang di dalam 5 poin yang tadi saya coba sampaikan, ini adalah kunci bagaimana pertumbuhan di dalam family blessing itu dapat mengalami signifikan growth, pertumbuhan yang maksimal. Nah, sekarang saudara bisa sharing satu yang lain, bagian mana yang kena di hati saudara, pengalaman apa secara pribadi yang bisa saudara beritakan kepada teman-teman. Karena saya rindu sekali bahwa saudara pasti pernah mengalami mujizat. Saya yakin sekali saudara juga di saat lemah ada, poin yang ketiga tadi, ada relationship dari teman saudara yang menopang saudara sehingga engkau menjadi kuat kembali, dan lain sebagainya. Jadi pada momen kali ini, mari bersama-sama kita berjalan kepada family blessing yang semakin hari semakin alami pertumbuhan yang maksimal. Oke, sekarang silakan sharing, dan saya percaya bahwa kita semua di dalam Kristus sebagai tubuh Kristus melihat bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Haleluya, Yesus Masiah, bless you.